Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7 materi semester 1. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 77 sampai halaman 78. Disimak ya, Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia. 2. Menyederhanakan bentuk linier. Tujuan: siswa mampu menyederhanakan bentuk aljabar linier. Penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk linier. Q. Ketika pita kakak sepanjang A cm saya potong, maka pitanya berkurang 7 cm. Ketika saya memotong pita adik sebanyak 2 potong masing-masing sepanjang A cm, maka pitanya tinggal 5 cm. Ilustrasinya ini. Awalnya pita kakak segini, ya, panjangnya adalah A cm. Kemudian dipotong sepanjang 7 cm segini. Oke. Kemudian untuk pita adik dipotong sebanyak 2 kali sepanjang A cm, tersisa 5 cm yang ini saja. Kayak gitu ya ilustrasinya. Nah, untuk pertanyaannya, nomor 1, berapakah panjang pita kakak digabungkan dengan pita adik mula-mula? Jadi ada kata kunci digabungkan di sini. Digabungkan itu berarti ditambah. Nah, tetapi situasinya harus yang mula-mula. Bagaimana cara menjawabnya ini? Nanti kita kerjakan ya. Sekalian juga dengan yang nomor 2. Berapa sentimeter pita adik lebih panjang dari pita kakak? Nah, kalau yang seperti ini maksudnya adalah berapa sih selisih antara pita adik dengan pita kakak? Kayak gitu ya. Ini dia cara menjawabnya. Oke, ini kalau kita lihat untuk pertanyaan yang satu, berapa panjang pita kakak digabungkan dengan pita adik mula-mula? Itu tadi ya, berarti nanti panjang pita kakak di sini ditambah dengan panjang pita adik, gitu singkatnya. Untuk yang nomor 2 nanti, berapa sentimeter pita adik lebih panjang dari pita kakak? Berarti ini caranya pitanya adik dikurangi pita kakak. Jadi kita harus tahu masing-masing panjang pitanya mereka. Lihat pada gambar untuk yang pita kakak dulu. Pita kakak awalnya sepanjang A cm, kemudian dipotong 7 cm. Berarti sekarang yang tersisa hanya yang di sini. Nah, panjang pita ini berapa? Ya, A dikurangi 7 ya. Jadi A utuh segini terus dikurangi 7. Jadi panjangnya adalah A dikurangi 7. Satuannya apa? Sentimeter. Kita pindahkan pada data yang di sini ya. Panjang pita kakak adalah A dikurangi 7 cm. Sekarang untuk panjang pita adik, kita lihat panjang pita adik itu segini, ini sepanjang A cm, yang ini juga A cm, kemudian masih ada sisa ini 5 cm. Jadi panjang seluruhnya berapa? A ditambah 5. A ditambah A itu boleh ditulis 2A, ya kan? A-nya ada 2 ya, makanya 2A. Kemudian ditambah lagi 5. Jadi gini, 2A tambah 5. Satuannya sama, sentimeter. Jadi ini panjang pitanya adik. Kita tulis ya. 2A tambah 5 cm. Oke, nah sekarang menjawab soal yang satu dulu. Tadi ya, panjang pita kakak tambah panjang pita adik. Sini, nomor 1, panjang pita kakak tambah adik gitu aja ya. Dan adik ya sama dengan, berarti ini A dikurangi 7 ditambah dengan 2A plus 5 ini. Kita tulis A kurangi 7 ditambah 2A plus 5 ya, nanti satuannya cm. Nah, bagaimana menghitung A kurangi 7 ditambah 2A plus 5 ini? Caranya kita buka dulu kurungnya. Untuk yang di sini, kalau kurungnya dibuka itu tulis aja apa adanya yang di dalam kurung. Ya udah, berarti A kurangi 7. Nah, ditambah, kalau sudah ditambah, ini juga seperti itu sifatnya. Tulis aja apa adanya yang di dalam kurung ini. Berarti 2A plus 5. Oke, nanti kalau dikurang itu yang kita perlu hati-hati. Karena ini ditambah berarti gampang aja. Yang di dalam kurung ini langsung kita tulis apa adanya. Nah, sekarang kita gabungkan antara suku-suku yang sejenis. Di sini punya A, di sini punya A. Berarti boleh digabung. Menjadi gini, A ditambah 2A. Yang ini bilangan saja, di sini juga bilangan saja, boleh
gabung ya. Ini negatif 7, di sini positif 5. Kalau kita hitung, ini A ditambah 2A, ini kan sama-sama punya A. Kalau sama-sama punya A, boleh menggunakan sifat distributif, A-nya dikeluarkan dari dalam kurung. Yang ditulis di dalam kurung hanya angkanya saja. Nah, masalahnya di sini A-nya ini nggak ada angka di depannya. Oke, ingat ya Dek ya, kalau ada huruf, kemudian di depannya ini nggak ada angka, ini sebenarnya ada angka 1. Memang angka 1 di depan huruf itu sebaiknya tidak ditulis. Tapi kita harus ingat, kita harus tahu ya, bahwa sebenarnya di sini ada angka 1. Jadi 1 ditambah 2 gitu aja. Kemudian yang ini tetap negatif 7 ditambah 5. Kita tulis dulu. Nah, sama dengan ini yang di dalam kurung 1 tambah 2 adalah 3. 3 apa? 3A. Kemudian negatif 7 ditambah 5 adalah negatif 2. Selesai. Jadi panjang pita kakak dan adik adalah 3A min 2. Satuannya apa? Sentimeter. Ini dia jawabannya ya untuk Q yang nomor 1. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Berapa sentimeter pita adik lebih panjang dari pita kakak? Caranya adalah dengan mengurangi pita adik kurangi pita kakak. Menggunakan data yang sama yang ini tadi. Ya, berarti pita adik kurangi pita kakak. 2A plus 5 dikurangi A min 7. Kita tulis di sini. Panjang pita adik dikurangi pita kakak gitu. Atau boleh langsung gini, selisih pita adik dan pita kakak, boleh juga gitu ya kalimatnya. Atau panjang pita adik dikurangi pita kakak juga boleh, sama aja intinya. Sama dengan, nah pita adiknya yang ini, hati-hati ya, 2A plus 5, pakai dalam kurung dulu, dikurangi, oke, pita kakaknya yang ini, A min 7, pakai kurung juga. Oke, nah sama dengan sekarang cara mengerjakannya. Kalau dia operasinya pengurangan begini harus hati-hati. Kalau kita mau membuka kurung, untuk yang di depan sih nggak ada masalah. Langsung aja tulis apa adanya yang di dalam kurung. Jadi ya kita tulis 2A plus 5. Nah yang di sini nih harus hati-hati. Caranya pengurangannya ini kita rubah menjadi penjumlahan. Tulis dulu. Tetapi yang di dalam ini harus berubah tandanya. Itu syaratnya ya. Kalau mau pengurangan dirubah jadi penjumlahan, yang di dalam kurung sini harus dirubah tandanya. Maksudnya ini kan tadinya A. A itu artinya positif A. Berarti kita rubah menjadi negatif A. Kemudian negatif 7 kita rubah menjadi positif 7. Seperti ini ya. Nah, kalau di sini mau di dalam kurung dulu boleh. Nanti biar membuka kurungnya barengan ya, boleh. Nah, sekarang ini kan bacanya dalam kurung 2A plus 5 ditambah dalam kurung negatif A plus 7. Karena dia sudah pertambahan atau penjumlahan, berarti seperti yang nomor 1 tadi, langsung aja tulis apa adanya yang di dalam kurung ini. Seperti ini nih, Dek. Sama dengan ini tulis 2A plus 5. Oke, langsung ke sini. Tanda tambahnya nggak usah kan, langsung ini negatif A plus 7. Enaknya gitu. Nah, gitu ya. Bisa ya. Pertama, tanda kurangnya dirubah jadi tambah. Syaratnya yang di dalam kurung sini tandanya harus diganti. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Setelah itu membuka kurungnya, langsung aja ini 2A plus 5. Dan langsung yang di sini negatif A plus 7 ya. Nah sekarang bisa kita hitung seperti tadi, dikumpulkan dulu ini yang punya A dengan yang punya A, berarti 2A kurangi A, terus yang angka saja dengan angka saja, atau konstanta saja dengan konstanta saja, positif 5 positif 7. Hasilnya sama dengan, hati-hati, 2A kurangi A itu bukan A nya hilang ya, bukan. 2A kurangi A itu caranya pakai gini aja. Di sini sama-sama punya A, berarti A-nya boleh ditulis di luar kurung. Yang di dalam kurung adalah angkanya. Berarti 2 kurangi berapa? Hayo. Nah, ini kalau nggak ada angka gini, kita harus ingat sebenarnya ada angka 1. Berarti 2 kurangi 1.
Oke, nah kalau yang ini positif 5 ditambah 7 nanti dihitung sih gampang aja ya, 12 ya dek ya. Nah yang sini dulu nih sama dengan 2 kurangi 1 adalah 1. Terus ada A-nya, 1A. Nah, 1A itu boleh langsung ditulis A saja. Angka 1 untuk penulisan aljabar itu tidak usah ditulis ya, kalau dia di depan seperti ini. Jadi 1A itu kita tulis A saja. Kemudian ini, positif 5 ditambah 7. Ya seperti 5 tambah 7. Berapa? 12 ya. Tandanya positif. Kayak gini. Jadi, panjang pita adik dikurangi pita kakak adalah A plus 12. Satuannya sentimeter. Nah, dengan kata lain, ini kan yang ditanya berapa sentimeter pita adik lebih panjang dari pita kakak. Jawabnya gini, pita adik lebih panjang dari pita kakak sebesar gitu ya, A plus 12 cm. Atau pita adik lebih panjang A plus 12 cm dibanding pita kakak. Bikin kesimpulannya sendiri bisa ya, atau perlu Kak Sari bantu juga? Boleh deh, Kak Sari bikinin sekalian untuk kesimpulannya ya. Yang nomor 1 ini dulu, jadi gitu ya. Di sini ya, jadi gitu. Panjang pita kakak digabungkan dengan pita adik mula-mula. Nah, gini adalah, kita masukkan sini 3A min 2 cm. Tetap gunakan dalam kurung gini, 3A min 2 cm. Seperti ini ya. 3A min 2 cm. Satu lagi, yang nomor 2 tadi. Oke, kita bikin jadinya juga ya, sama di sini aja. Jadi gitu ya. Kita pakai kata selisih aja. Selisih panjang pita adik dibandingkan kakak ya adalah, nah segini nih, A plus 12 cm. Pakai dalam kurung juga. Oke, alhamdulillah selesai ya untuk Q di halaman 77 nomor 1 dan nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut lihat di bawahnya. Di bawahnya ini ada contoh 1, itu nanti digunakan untuk mengerjakan soal 1. Ini dia contoh 1. Dalam kurung A-7 ditambah dalam kurung 2A plus 5. Cara mengerjakannya sama dengan ini, kurungnya dibuka menjadi A-7. Langsung di sini tulis plus 2A plus 5. Ya, kemudian sama dengan, nah seperti Kak Sari tadi, yang suku-suku sejenis yang sama-sama punya A digabung, didekatkan ya menjadi A ditambah 2A. Kemudian yang angka didekatkan dengan angka. Nih, negatif 7 ditambah 5. Hasilnya A ditambah 2A adalah 3A, negatif 7 ditambah 5 adalah negatif 2. Atau dengan cara bersusun seperti ini, A-7 ditambah 2A plus 5, negatif 7 ditambah positif 5 adalah negatif 2, A ditambah 2A adalah 3A. Ingat di sini ada angka 1 sebenarnya ya, berarti 1A ditambah 2A adalah 3A. Ini persis banget dengan yang kita kerjakan di nomor 1 pada Q tadi loh dek. Tuh, persis banget ya. A-7 ditambah 2A plus 5 hasilnya juga sama, 3A min 2 cm. Sama ya ini. Nah, menggunakan contoh 1 di sini kita akan diarahkan untuk mengerjakan soal 1 ini. Tapi kita baca dulu ya keterangannya. Ketika menghitung secara vertikal, vertikal itu susun ke bawah gini, pastikan suku-suku yang memuat huruf dan suku-suku bilangan sejajar secara vertikal. Artinya kalau yang punya A lurus dengan yang punya A, kalau yang nggak punya variabel lurus dengan yang nggak punya variabel, gitu. Oke, nanti dengan makin banyak latihan soal kalian makin terampil kok, tenang aja. Ini ada lagi arahannya, ketika menambahkan dua bentuk aljabar linier, gabungkan suku-suku yang memuat huruf yang sama, atau dengan kata lain suku-suku yang sejenis. Demikian juga suku-suku bilangan, atau yang seperti ini tadi, suku-suku bilangan. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan bentuk aljabar tersebut. Oke.
Siap ya? Kita masuk ke soal 1. Perintahnya sederhanakanlah. Nah, di sini ada 6 soal yang harus kita sederhanakan. Caranya menggunakan contoh 1 di atas ini boleh seperti ini atau boleh juga susun ke bawah ya, bebas. Karena di sini tidak diminta dengan cara tertentu, kita gunakan yang seperti contoh ini aja ya, Dek ya. Jadi pakai buka kurung seperti itu. Siap ya? Untuk soal yang pertama, dalam kurung 5x kurangi 4 ditambah dalam kurung 3x kurangi 6. Caranya seperti ini. Ini dia, udah kusalin soalnya ya. Nomor 1, dalam kurung 5x min 4 ditambah dalam kurung 3x min 6 sama dengan, nah karena ini soal tentang pertambahan atau penjumlahan, enak, langsung aja tuh buka kurungnya, tulis yang di dalam kurung apa adanya. Berarti karena ini dalam kurung 5x min 4, ya udah kita tulis aja 5x min 4 gitu. Kemudian ini yang di dalam kurung kan 3x min 6. 3x ini positif ya, berarti kita tulis positif 3x min 6 gitu. Nah, lebih lanjut kita dekatkan 5x dengan positif 3x. Nulisnya gini, 5x tambah 3x. Oke, kadang-kadang Kak Sari nyebutnya positif, kadang-kadang tambah, maksudnya sama aja. Untuk yang di sini negatif 4 kita dekatkan dengan negatif 6. Tulis negatif 4, negatif 6. Dihitung sama dengan, kalau bisa langsung boleh langsung. 5x tambah 3x berapa x? 8x. Masuk akal ya? Kemudian ada negatif 4, ada lagi negatif 6. Berarti sekarang negatifnya ada berapa? Ada 10 ya, negatif 10. Selesai. Iya dong, logikanya kalau ada 4 orang jahat nih, ada lagi 6 orang jahat. Nah, berarti kan orang jahatnya jadi 10 sekarang. Bener ya? Atau ada apa ya, kita misalkan, ya udah deh, pokoknya negatif 4 dengan negatif 6 itu bergabung menjadi negatif 10. Kalian tahu lah, ini sudah sejak bab-bab awal dibahas ya deh ya, pasti bisa. Nah sekarang kita lanjut ya, soal 1 sudah, sekarang ke soal 2. Dalam kurung 2x plus 9 tambah dalam kurung 4x min 3. Catat aja dulu soalnya. Nomor 2, 2x plus 9 ditambah ya dalam kurung 4x min 3. Oke, sama dengan, asik, ini soal tentang penjumlahan, berarti tulis yang di dalam kurung ini apa adanya, 2x plus 9. Nah ini positif ya, positif 4x min 3. Maksudnya positif itu gini, dia kan di sini nggak punya tanda negatif. Seandainya dia nanti punya tanda negatif ya kita tulis negatif. Tapi karena dia nggak punya tanda negatif, berarti dia nih positif 4x-nya ini gitu. Makanya di sini harus pakai tanda positif. Oke, lanjut sama dengan, mau didekatkan boleh 2x tambah 4x-nya. Kemudian positif 9 dengan negatif 3. Nah gini, kita hitung ya, 2x ditambah 4x berapa x? 6x. Kemudian positif 9 kurangi 3 hasilnya adalah positif 6. Kayak 9 kurangi 3 aja, 6. Bener ya? Jadi jawabannya 6x plus 6. Gini, untuk yang nomor 2. Yes, lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Dalam kurung 3a plus 5 ditambah dalam kurung negatif 2a plus 8. Nah ini ada negatif nih, jadi nanti buka kurungnya dia ya tetap negatif. Tulis aja dulu soalnya ya, seperti ini. Sudah, kalau udah disalin ya kayak gini, dalam kurung 3a plus 5 ditambah dalam kurung negatif 2a plus 8, langsung buka kurungnya. Ini kita tulis ulang 3a plus 5. Nah yang di sini juga kita tulis ulang negatif 2a plus 8. Gitu ya. Sekarang kita hitung. Ini 3a nya didekatkan dengan negatif 2a. Nulisnya gini, 3a negatif 2a. Kemudian positif 5 dekatkan dengan positif 8. Hasilnya sama dengan 3a kurangi 2a itu berapa a? 1a. Nah 1a itu boleh ditulis a saja, angka 1 di depannya nggak usah. Oke, lanjut, positif 5 ditambah 8 adalah positif 13. Gini jawabnya ya untuk soal nomor 3. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 4.
Soalnya dalam kurung negatif 7A kurangi 1 ditambah dalam kurung A plus 4. Ini dia, dalam kurung negatif 7A kurangi 1 ditambah dalam kurung A plus 4. Buka dulu kurungnya. Sebelah sini tetap ya, negatif 7A kurangi 1. Yang ini juga tetap. A-nya di sini positif apa negatif? Positif ya, kalau nggak ada tanda negatif itu dia pasti positif. Berarti ya positif A, terus ini positif 4 gitu loh. Oke, sama dengan kita dekatkan ya. Ini negatif 7A-nya didekatkan dengan positif A. Terus negatif 1 dekatkan dengan positif 4. Oke, hasilnya sama dengan ini seperti negatif 7A ditambah 1A. Berapa A jadinya? Jadinya adalah negatif 6A. Ya kan, negatif 7 ditambah 1 itu negatif 6. Terus ada A-nya. Nah, sekarang negatif 1 ditambah 4 adalah positif 3. Selesai. Oke, lanjut ke soal berikutnya, nomor 5. Dalam kurung negatif 7 ditambah 5x ditambah dalam kurung 2 kurangi 5x. Siap. Caranya yang ini dalam kurung negatif 7 plus 5x kita tulis aja apa adanya tanpa kurung sekarang. Nah, gitu. Kemudian ini kan ditambah ya, berarti langsung tulis yang di sini. 2-nya ini positif apa negatif? Positif ya, berarti positif 2, terus ini negatif 5x. Oke, sama dengan kita dekatkan yang negatif 7 dekatnya dengan positif 2 karena sama-sama nggak punya huruf ya. Gini, negatif 7, positif 2. Terus ini positif 5x kita dekatkan dengan negatif 5x karena sama-sama punya x. Menulisnya positif 5x, negatif 5x gitu. Sama dengan negatif 7 ditambah 2 adalah negatif 5. Positif 5x dikurangi 5x. Nah, ini kan sama ya, seperti 5 kurangi 5. 5 kurangi 5 berapa? 0. Berarti ini juga 0 hasilnya. Positif 5x kurangi 5x itu 0. Jadi nggak usah ditulis. Maka jawaban akhirnya untuk soal nomor 5 ini adalah negatif 5 saja. Gitu deh. Selesai. Oke, lanjut ke soal di sini, nomor 6. Dalam kurung 3/5x kurangi 2/3 ditambah dalam kurung 2/5x tambah 1/3. Oke, ini dia soalnya, nggak masalah walaupun dia berupa pecahan, caranya tetap sama. Untuk yang di sini kita tulis dulu tanpa kurung ya, ditulis apa adanya. Berarti 3/5x kurangi 2/3. Nah, ini juga kita tulis apa adanya. 2/5x-nya ini positif ya, karena di sini tidak ada tanda negatif. Berarti positif 2/5x, kemudian ditambah 1/3. Gini. Sama dengan ini yang punya X dekatkan dengan yang punya X. Berarti 3/5x. Ini tambah ya atau positif 2/5x. Untuk yang bilangan saja, dekatkan dengan yang bilangan saja. Negatif 2/3. Nih positif 1/3. Hasilnya sama dengan 3/5x tambah 2/5x. Ini yang perlu kita hitung hanya 3/5 tambah 2/5 aja. Atau kalau mau berhati-hati ditulis dalam bentuk menggunakan sifat distributif gini juga boleh ya. Ini kan sama-sama punya x ya, tulis dulu. Nah, yang di dalam kurung ini yang ditulis hanya angkanya aja nih. 3/5 tambah 2/5. Oke, kemudian dikurangi 2/3 tambah 1/3-nya ditulis ulang aja dulu, nggak apa-apa. Kita fokusnya ke sini. Nah, sama dengan 3/5 tambah 2/5 itu berapa sih? Coba kita hitung tersendiri di sini ya. 3/5 tambah 2/5 ini sama dengan, karena sudah sama-sama per 5, berarti nanti hasilnya juga per 5. Hati-hati bukan per 10 loh ya. Kalau di sini per 5 tambah per 5 maka hasilnya juga per 5. Yang ditambahkan adalah atas dengan atas. 3 tambah 2 yaitu 5. Nah, 5/5 ini sama dengan berapa? Seperti 5 dibagi 5 yaitu 1. Intinya 3/5 tambah 2/5 adalah 1. Nah, punya kita tadi ini 3/5 tambah 2/5 berarti ya 1. 1 apa? 1x. 1x itu boleh ditulis x saja. Angka satunya nggak usah.
ya Dek ya, gitu. Nah sekarang ini negatif 2/3 ditambah 1/3. Di sini kan 2/3 lebih besar ya yang negatifnya ya. 1/3 ini kan positif, dia lebih kecil. Nih angkanya 2, ini angkanya 1. Berarti nanti gini, yang negatif inilah tandanya. Gini. Seperti kalau kita punya negatif 2 ditambah 1 gitu aja Dek. Ya, negatif 2 ditambah 1 itu hasilnya adalah negatif 1. Kan kita menentukan tanda dulu ya, negatif dengan positif. Nah, tergantung dari angkanya di sini. Karena ini 2, di sini 1, jadi kita hasilnya ngikut yang angkanya lebih besar. Padahal sebenarnya negatif 2 dengan positif 1 itu kalau secara nilai ya lebih besar yang positif 1. Tapi ini maksudnya nilai mutlaknya. Udah, nggak usah kepanjangan, langsung aja. Negatif 2 ditambah 1 itu sama dengan negatif 1. Nah, soal kita adalah negatif 2/3 ditambah 1/3. Berarti hasilnya juga negatif 1/3 gitu ya. Sebenarnya pecahan dengan bilangan bulat cara menghitungnya sama aja. Apalagi kalau pernya sudah sama gini. Oke? Jadi kita pindahkan ya, hasilnya negatif 1/3. Langsung di sini. Nah, gitu. Selesai. Ini dia jawaban untuk soal nomor 6 ya. Soal 1 bagian 6. Mungkin sekilas terlihat agak ribet. Aduh Kak, ribet Kak, aku pusing, nggak mau soal kayak gini. Gimana nggak mau? Nanti kalau di ujian muncul gimana dong? Ya memang harus mau ya. Caranya biar nggak ribet, biar nggak pusing, tambahin latihan soal justru. Tambahin latihan soal, nanti kalian akan terbiasa. Nah, untuk latihan soalnya kalau masih bingung juga bisa minta bantuan Kak Sari ya. Gabung aja di grupku yuk. Cara gabungnya di 081 456 10 9 8 70. Ini nomor WA aku, langsung chat aja ke sini, Kak minta digabungin dong ke dalam grupnya gitu. Boleh. Grupnya ada 2 macam, ada yang gratis kesukaan kita ya, ada juga yang berbayar. Kalau yang berbayar ini lebih intens, bukannya malahan tiap hari nih, enak. Bayarnya berapa, gimana cara gabungnya, chat aja dulu ke nomor ini. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sementara ini kita lihat dulu di halaman 78-nya. Di halaman 78 ada contoh 2. Contoh 2 ini nanti kita gunakan untuk mengerjakan soal 2 ya. Coba kita lihat dulu contoh 2. Sederhanakanlah dalam kurung 2A plus 5 dikurangi dalam kurung A min 7. Nah, ini soal tentang pengurangan. Caranya, ubahlah tanda negatif pada A-7 yang di sini, kemudian jumlahkan dengan bentuk aljabar linear lain. Ini persis dengan soal pada Q yang nomor 2 punya kita tadi, Dek. Ini penyelesaiannya ya. Kalau soalnya dalam kurung 2A plus 5 kurangi dalam kurung A-7, ini pengurangannya dirubah menjadi penjumlahan. Yang 2A plus 5 tetap. Nah, yang di sini, yang belakang ini harus berubah. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Kalau udah gitu, karena sudah penjumlahan, buka aja kurungnya, langsung tulis apa adanya ya. Ini 2A plus 5 ya ditulis 2A plus 5. Ini negatif A plus 7 ya ditulis negatif A plus 7 gitu. Kemudian baru dikurangi, 2A kurangi A itu seperti 2A kurangi 1A. Jadinya adalah 1A atau ditulis A saja. Positif 5 ditambah 7 itu positif 12. Ini persis deh dengan soal kita tadi. Coba Kak Sari liatin ya. Tuh, yang ini tadi Q yang nomor 2 ya. Nih 2A plus 5 kurangi dalam kurung A-7. Punya kita tadi hasilnya adalah A plus 12 cm. Di sini hasilnya juga sama tuh, A plus 12. Ya, jadi terbukti hitungan kita pada Q tadi yang nomor 1 betul ya. Yang nomor 2 juga betul. Alhamdulillah. Yes, dengan itu kita pede ya. Kita pede mengerjakan soal-soal seperti ini. Coba kita lihat dulu kalau caranya dengan bersusun ke bawah atau dengan cara vertikal bahasanya gitu. Gini, berarti 2A plus 5 kurangi A min 7 menjadi, nih panahnya itu maksudnya menjadi 2A plus 5 nya tetap, kemudian ini A min 7 nya berubah menjadi min A plus 7. Positif jadi negatif, negatif jadi positif. Tetapi sekarang tandanya bukan kurang lagi, menjadi tanda tambah. Baru deh, positif 5 ditambah positif 7 itu adalah positif 12. 2A ditambah negatif A itu sama dengan 2A kurangi 1A. Jadinya 1A gitu ya. Nah, ini bawahnya ada keterangannya, kita baca sekalian.
Oke, ketika mengurangkan bentuk aljabar linier, ubahlah tanda dari pengurang, kemudian jumlahkan pada suku linier lainnya. Gitu deh, intinya pengurangannya dirubah menjadi penjumlahan, syaratnya tanda yang di dalam sini harus berganti, positif jadi negatif, negatif jadi positif. Siap ya? Kita mau mengerjakan soal 2 di bawahnya sesuai contoh yang di sini tadi. Oke, ini dia. Ini dia soal 2. Perintahnya sederhanakanlah. Nah, ada 6 soal yang harus kita hitung ya, kita sederhanakan. Langsung saja soal yang pertama. Dalam kurung 7x plus 2 dikurangi dalam kurung 3x min 1. Caranya kita rubah pengurangannya ini menjadi penjumlahan. Seperti ini. Ini ya soalnya. Nah, terus sama dengan kalau mau merubah pengurangan menjadi penjumlahan, yang sebelah sini nih tetap 7x plus 2. Nah, yang di sini berganti tandanya. Tadinya 3x itu artinya positif 3x menjadi negatif 3x. Tadinya negatif 1 menjadi positif 1. Gitu loh, Dek. Nah, sekarang kalau sudah penjumlahan, ya langsung aja buka kurungnya. Ini 7x plus 2, tulis. Di sini negatif 3x plus 1, kita tulis kayak gini. Selanjutnya kita kurangi, kita gabungkan antara suku-suku yang sejenis ya. 7x kurangi 3x, berapa x? 4x. Kemudian positif 2 ditambah 1, jadinya positif 3. Selesai. Lanjut nomor 2. Dalam kurung x min 8 dikurangi dalam kurung 2x min 5. Ini dia soalnya. Siap ya, kita mau rubah pengurangan ini menjadi penjumlahan. Gini. Nah, yang depan sih tetap dalam kurung x min 8. Yang belakang berganti tandanya. Dari 2x menjadi negatif 2x, dari negatif 5 menjadi positif 5. Udah. Nah, sekarang kita buka kurungnya. Tulis aja apa adanya yang di dalam kurung. X min 8, langsung ini. Negatif 2x plus 5. Sama dengan x dikurangi 2x itu seperti 1x dikurangi 2x. 1 kurangi 2 berapa? Negatif 1 ya. Berarti negatif 1x itu nulisnya negatif x saja. Terus negatif 8 ditambah 5 adalah negatif 3. Selesai. Seperti ini. Menjawab soal yang kedua. Lanjut berikutnya soal yang ketiga. Dalam kurung negatif 4a plus 9 dikurangi dalam kurung a plus 3. Siap, ini dia berarti sama dengan pengurangan sini akan kuubah menjadi penjumlahan. Yang sebelah sini tetap negatif 4a plus 9, yang berubah hanya yang belakang ini. Dari a menjadi negatif a, dari positif 3 menjadi negatif 3. Lanjut kita buka kurungnya, sama dengan negatif 4a plus 9, ini negatif a, negatif 3. Sehingga hasil akhirnya sama dengan negatif 4A ada lagi negatif A. Negatif A ini ingat-ingat 1A ya. Negatif 4A dan negatif 1A. Jadinya negatif 5A. Kemudian positif 9 dikurangi 3. Ya positif 6. Seperti 9 kurangi 3 aja. 6 ya. Oke, ini dia soal yang ketiga, selesai. Lanjut ke soal berikutnya, soal keempat. Dalam kurung 5a plus 6 dikurangi dalam kurung negatif 2a plus 6. Oke, sama dengan ini tanda negatifnya mau kita rubah jadi positif. 5a plus 6-nya tetap aja dulu. Yang dirubah yang ini. Dari negatif 2A menjadi positif 2A atau 2A langsung. Dari positif 6 menjadi negatif 6. Barulah kita buka kurungnya karena ini sudah tanda pertambahan atau penjumlahan. Yang ini tetap 5A plus 6. Nah, yang di sini ini positif 2A ya. Berarti positif 2A kurangi 6. Gini. Selanjutnya kita hitung aja. 5A ditambah 2A adalah 7A. Positif 6 kurangi 6 habis ya, 0 ya. Seperti 6 dikurangi 6. Jadi jawaban akhirnya hanya ini, 7A. Selesai. Lanjut soal nomor 5.
Dalam kurung 7 min X dikurangi dalam kurung 2X plus 8. Oke, sudah siap? Kita rubah dulu dari pengurangan menjadi penjumlahan. Sama dengan ini penjumlahan ya. 7 min X-nya tetap dulu aja. Yang di sini dari 2X menjadi negatif 2X, dari positif 8 menjadi negatif 8. Lalu kita buka kurungnya, sama dengan 7 min X tetap, langsung ini negatif 2X kurangi 8. Sama dengan, nah yang ini 7 ini digabungnya dengan negatif 8 ya, karena ini sama-sama bilangan atau angka saja. 7 dikurangi 8 adalah negatif 1. Kemudian ini negatif X, ada lagi negatif 2X. Ini bacanya negatif 1X deh. Ada negatif 1X, ada lagi negatif 2X. Berarti sekarang menjadi negatif 3X. Selesai. Jadi jawabannya negatif 1 kurangi 3X. Ya. Nah, sekarang lanjut ke soal kita yang terakhir ini, nomor 6 ya. Dalam kurung 1/3 X min 2 dikurangi dalam kurung 1/2 X min 5. Nah, untuk soal nomor 6 ini, meskipun dia ada pecahannya, sebenarnya prinsipnya sama aja. Karena di sini pengurangan, ya kita rubah dulu menjadi penjumlahan. Yang sebelah sini tetap ya, kita tulis 1/3 X min 2. Nah, yang di sini harus dirubah tandanya dari 1/2 X menjadi negatif 1/2 X. Dari negatif 5 menjadi positif 5. Udah, baru kita buka kurungnya ya. Sama dengan ini 1/3 X min 2 tulis. Kemudian yang ini negatif 1/2 X plus 5 juga kita tulis. Oke, satu langkah terakhir nih sama dengan yang punya X digabung dengan yang punya X, yang angka saja digabung dengan yang angka saja. Untuk ini dulu, 1/3 X dikurangi 1/2 X, nanti berapa X gitu ya. Nah, kita hitung 1/3 kurangi 1/2, hitungnya sebelah sini boleh ya. 1/3 kurangi 1/2 sama dengan ini 3 dan 2 ini kita samakan dulu. Kita cari KPK-nya. KPK dari 3 dan 2 adalah 6. Jadi 6 gitu ya. Per 6 kurangi per 6. Nah, sekarang kita berpikir 3 jadi 6 ini dikali 2. Berarti yang atas juga harus dikali 2. 1 kali 2 adalah 2. Terus yang ini juga 2 jadi 6 itu dikali 3. Berarti yang atas ini juga harus dikali 3. 1 kali 3 adalah 3. Nah, gini. Sekarang soalnya menjadi 2/6 kurangi 3/6. Karena sudah sama-sama per 6, berarti nanti hasilnya juga per 6. Tinggal yang atas aja dihitung. 2 kurangi 3 adalah negatif 1. Kesimpulannya 1/3 kurangi 1/2 itu adalah negatif 1/6. Berarti ini 1/3 X kurangi 1/2 X adalah negatif 1/6 X. Oke dek, terakhir negatif 2 ditambah 5 adalah positif 3. Udah selesai. Bagian mana sih yang susah? Insya Allah tidak ada ya. Tapi kalau ada yang membingungkan, tanya aja di kolom komentar. Insya Allah Kak Sari bantu jawab. Pokoknya kamu bertanyanya sopan, jelas gitu ya, bisa aku jawab. Tapi kalau mau bertanya lebih detail, bisa di dalam grup tadi ya, di nomor WA yang sudah Kak Sari catat di tengah-tengah video tadi. Hubungin aja, jangan ditunda-tunda. Takutnya nanti grupnya keburu penuh ya. Mudah-mudahan kalian cocok di sana, betah di sana, jadi tambah pinter. Itu kan yang kita harapkan. Amin. Oke, karena sudah selesai ini soal 2-nya. Berarti Kak Sari sudahin dulu video kali ini ya. Untuk soal-soal lainnya akan kubuatkan di video yang lain insya Allah. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.